Sholawat kami haturkan untukmu, ya Nabi. Ya Nabi, salam, salam alaika. Ya Rasul, salam, salam alaika. Menggetarkan dunia, kau cintai orang yang membencimu. Denganmu budak jadi merdeka, penduduk langit pun mencintaimu. Ya Nabi, salam, salam alaika. Ya Rasul, salam, salam alaika. Salawatullah alaika. Salawatullah alaika. Tak ada hinaan keluar dari mulutmu, tak ada sangka buruk dari pikirmu. Ya Nabi, ya Nabi, salam, salam alaika. Ya Rasul, salam, salam alaika. Salawatullah alaika. Salawatullah alaika. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu
فافسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير والله بما تعملون خبير صدق الله العظيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وأصحابه الأخيار. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah
wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Al-Mukarram wal Mukarramun, Ustadz Kiai Haji Miftah F. Rahmat MA, wa Ustadz Haj Agung Gumelar LC MPD, wa Ustadz Tri Ridwan Santoso MA. Al-Mukarram wal Mukarramun, At-Tullab wa Talibat min Jami'ah Islamiyah Latifah Mubarakah Al-Islamiyah Al-Ahliyah, bihadihil munasabah al-mubarakah. Alhamdulillah nahnu najtami'u fi hadzal yaum. Dalam kesempatan ini, alhamdulillah saya sebagai MC di sini dengan mensyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, saya diberikan untuk menjadi MC dalam kesempatan ini di acara seminar nasional tentang bahasa. Dan alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita kedatangan tamu yang saya kira tamu-tamu yang sangat penting bagi kita, terutama pada hal yang berkaitan dengan bahasa ini. Sebelum saya akan melanjut ke acara yang selanjutnya, maka saya sebagai MC atau sebagai moderator, latar belakang acara ini Pak Kiai semuanya, bahwa khususnya di Suryalaya ini saya punya amanah sebenarnya, amanah yang paling berat ke kami, kepada Pak Tri, Ketua Pusat Bahasa, amanah dari Pangersa Pak Kiai dari madrasah. Tolong, saya ingin, atau tadi sudah diambil oleh Pak Warek juga, titip amanah di Suryalaya ini, tolong kembangkan bahasa. Tolong bahasa Arab dan bahasa Inggris menjadi budaya di Suryalaya. Berat sekali bagi kami, tanggung jawab kami gitu, untuk mengelola itu gitu. Apalagi memang di sini ini tidak ada prodi bahasa Arab dan tidak ada prodi bahasa Inggris. Dan tantangan bagi saya adalah bagaimana menciptakan iklim suasana yang di Suryalaya ini, di alam ini, supaya mahasiswa itu pertama cinta dulu terhadap bahasa, yaitu bahasa Arab dan bahasa Inggris. Dan kami step by step, dan salah satunya adalah event ini adalah bagaimana menumbuhkan rasa cinta mahasiswa tentang ahamiyatul lughah al-arabiyyah wal injiliziyah. Hakada Inggristan. Nah, pada kesempatan ini saya mengambil tema memang tentang budaya, bahasa, dan peradaban. Dan alhamdulillah 3 pemateri ini mewakili itu semua. Nah, ini patut teman-teman masih sadar semuanya. Dan saya dapat kabar dari panitia bahwa kita alhamdulillah disponsori oleh beberapa sponsor. Nanti akan banyak door prize kayak ini. Oke, syukran alaikum. Tabadul ilaihi masykuratan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya muliakan para guru bersama saya di depan ini, teman-teman mahasiswa, I don't know where to start. Au bi ayyi lughatin atakallam bi. I have good news and bad news. Which one would you like to know first? Good news or bad news? Good news dulu. Oh, itu berarti contoh mahasiswa yang optimis. Ya. Memilih yang baik dulu walaupun ujungnya sulit. Ya, kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajah, kalau ada 2 pilihan, yang mudah dan yang sulit, ambil yang sulit lebih dahulu. Karena kalau awalnya sulit, ujungnya insya Allah mudah. Kalau awalnya mudah, ujungnya sulit. So, I'll ask you
One more time. Good news or bad news? Oh. Bagaimana mahasiswa tidak punya pendirian? Tadi mau good news, sekarang mau bad news. The bad news is there is no good news. Ya. Oke? Bingung? Ya. The bad news is there is no good news. Jadi gimana? Bad news or good news? Lah, kok jadi tidak ada yang jawab ya? Tidak ada yang jawab. Nah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. I really am honored to be among you dan melihat optimisme. Mohon tepuk tangan yang luar biasa untuk panitia acara ya. Dari tadi itu saya sudah was-was, deg-degan. Apa saya harus berbicara pakai bahasa Arab atau bahasa Inggris? Karena MC sejak awal sampai akhir itu bicara dengan dua bahasa. Jadi saya hampir-hampir mempersiapkan diri, saya harus bahasa Arab atau bahasa Inggris. Untung saya diselamatkan oleh Pak Warek. Selamatkan, oh oke, siap. Jadi boleh pakai bahasa Indonesia. Ya, terima kasih. Atau bahasa Sunda. Kata ayah saya, Allah yarhamu, ciri orang bisa berbahasa dengan baik, apapun, bahasa asing apapun. Kalau ingin mengetahui kekuatan bahasa asing kita ada di mana? Tadi ada TOEFL, ada TOEFL. Sebenarnya ada dua cara lagi, kata Allah yarham ayah Anda. Atau tiga, saya menambahkan satu. Yang pertama, kalau dia sudah bisa marah dengan bahasa itu. Kalau orang sudah bisa marah pakai bahasa asing, itu berarti bahasa asingnya penguasaannya baik. Karena marah itu emosional, bahasa itu harus mikir nih grammarnya bagaimana. Jadi alih-alih mau marah tidak jadi, karena ini tensisnya apa, fiilnya apa, tidak jadi marahnya. Yang kedua, kalau menghitung, misalnya belanja ke pasar, kembalian begini, otak kita akan menghitung. Kalau kita sudah menghitung, kalian sudah bisa hitung bagi tambah kurang pakai bahasa Inggris atau bahasa Arab. Misalnya, ya, 11 darab asyarah kam. Nah, ketika kita ngitung, kita akan kembali kepada bahasa ibu. Ya. Pada bahasa ibu, akan kembali pada bahasa ibu. Ya. Yang ketiga, kalau sudah ngigau pakai bahasa asing itu. Ya, lagi mimpi, tiba-tiba, no, I don't want that. Nah, itu berarti dia sudah mengakar kemampuan bahasanya. Ya. Sering-seringlah kalau kalian sedang ngigau, jangan minta dibangunkan oleh teman. Siapa tahu itu sedang praktek bahasa. Nah, saya menulis tadi itu, mohon maaf saya terlambat memberikan dan mungkin juga belum tuntas tulisan itu. Tapi kebetulan di awal dengan beliau, dengan Pak Doktor tadi, beliau tanya, buku saya Bidadari Surgawi. Itu novel? Saya bilang sebetulnya bukan. Bidadari Surgawi itu judul lagu almarhum Ustadz Jeffrey. Nah, tahu lagunya? Yang seperti bagaimana ujungnya? Ternyata luar biasa mengikuti juga mahasiswa ya, Masya Allah ya. Sayang kamera tidak menyorot pada anak-anak tadi ya ketika lagu rap Bidadari Surgawi. Nah, Bidadari Surgawi ini sebetulnya adalah keprihatinan saya pada terjemahan yang kurang tepat dari bahasa Arab atau dari Al-Quran yang mengakibatkan konsekuensi yang sangat mungkin fatal. Apa itu? Terjemahan kata hur dengan ha ya, hur. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa hurun ain ka'amthalil lu'lu'il. Masya Allah, luar biasa ya. Surat Al-Waqiah hafal, Bidadari Surga juga hafal. Masya Allah ya. Betul ya. Santri, ya, Masya Allah. Jadi saya lupa lagi apa yang mau disampaikan. Hur selalu terjemahkan bidadari. Sehingga seorang ibu pernah bertanya kepada saya. Suatu saat di masjid beliau datang. Pak Ustadz, suami saya menikah lagi. Nanti di surga beliau sama siapa?
Sama, iya betul, Ustaz, betul Ustaz. Itu pertanyaan serius. Pada beliau datang itu tanya, saya sama siapa? Sama siapa? Istri pertama atau istri kedua? Menurut kalian sama siapa? Ya, saya jawab begini aja. Saya tidak tahu. Tapi saya jawab begini, Bu, surga adalah tempat tidak ada lagi kegelisahan, tidak ada lagi kekhawatiran. Kalau ibu masih tanya itu, ibu belum sampai ke surga. Ya, karena surga la khaufun alaihim walahum yahzanun. Kalau masih khawatir nanti di surga sama siapa, berarti belum sampai ke surga. Nah, tapi itu raise concern kalau perempuan dalam bahasa buat perempuan ada bidadari, apakah ada bidadara? Ada. Sedangkan Al-Quran mengisahkan pasangan surgawi itu wahurun ain dan bidadari. Apa itu artinya hanya untuk laki-laki saja? Bahkan kalau kalian dalam buku Bidadari Surgawi itu saya tulis, ini mohon maaf sedikit keluar dari makalah ya. Ya, karena tadi diingatkan oleh beliau tentang buku Bidadari Surgawi tentang apa? Dalam hadis Sahihul Bukhari itu diriwayatkan setidaknya at least laki-laki soleh itu akan beristrikan 4 atau 2 di surga nanti. Rawahu al-Imam al-Bukhari. Apalagi dalam hadis-hadis yang lain kalau orang masuk surga bisa dapat bidadarinya 72. Sehingga saya sering berkata, wahai para ibu-ibu pejuang monogami, ketahuilah nanti di hari akhir itu semuanya poligami. Kalau berdasarkan riwayat itu, maka saya kemudian melakukan kajian. Lahirlah buku Bidadari Surgawi. Karena ternyata kata hur dalam bahasa Arab, karena satu saat ayah saya dikritik dalam satu seminar di Institut Agama Islam Negeri, waktu itu masih IAIN. Dikritik, Kang Jalal ini menyebut sedekah yang benar itu sedekah dengan shad dan qaf, sedekah dengan pelafalan yang fasih. Menyebut saum yang benar saum, menyebut salat yang benar salat. Kata ayah saya, dalam bahasa apa itu Pak? Bahasa Arab. Bapak keliru. Yang benar itu bahasa Arab. Ya. Betul, karena pakai ain, ra dan ba. Jadi Arab bukan bahasa Arab, tapi bahasa Arab gitu. Jadi kita sedang bicara bahasa Indonesia, sedekah. Bukan sedang berada di negeri Arab, jadi bilangnya shadaqah. Ini bahasa Indonesia. Jadi di Indonesia ya kita bilang sedekah, tidak harus shadaqah gitu. Karena kalau bilang bahasa Arab keliru, yang benar bahasa Arab. Nah, itu yang benar. Dalam bahasa Arab kata hur adalah bentuk jamak sebetulnya. Seperti muslimun, tapi ini jamaknya jamak yang pecah ya. Apa namanya jamak yang pecah? Ya, Ghairu munsharif, jamak taksir. Ini beliau yang lebih ahli sebetulnya. Nah, dari kata ahwar dan haura, bidadari surgawi itu kalau ia bentuknya muannats, haura, sama seperti kalau hitam bentuknya muannats, batu hitam. Kalau mudzakkar, hajar, aswad hitam. Tapi kalau bentuknya muannas dia menjadi habbatu, misalnya jintan biji hitam, habbatus sauda, sama hitam juga. Aswad hitam, sauda juga hitam. Tapi yang satu untuk mudzakkar, yang lain untuk muannas. Nah, habbatus sauda, hajar aswad. Dalam kata bidadari itu kalau mudzakkar ahwar, seperti aswad, seperti akbar, seperti ahmar. Kalau dia muannas, haura, seperti sauda, seperti zahra, seperti kubra, dan seterusnya. Ini jadi kuliah bahasa Arab katanya. Nah, keduanya ahwar dan haura kalau dijamak menjadi plural
bentuknya adalah hur. Jadi Al-Quran itu sangat netral gender untuk menyebutkan pasangan surgawi. Al-Quran tidak memihak apakah bidadari itu harus perempuan atau harus laki-laki. Bahkan saya bertanya, di hari akhir masih ada gender atau tidak? Masih ada laki-laki, perempuan atau tidak? Misalnya, kan ke sana mengarah. Nah, kesalahan, menurut saya kesalahan. Di terjemahan Al-Quran pun masih bidadari. Hattalan sampai sekarang. Menurut saya itu cukup fatal. Karena kemudian hadis-hadisnya itu dari bahasa yang satu sebagai contoh, dia muncul masuk ke dalam budaya bahwa misalnya sampai ada yang menyebutkan nanti itu kenikmatan surgawi itu ya berkaitan dengan itu. Menurut saya itu menurunkan derajat agama. Sampai ada aksi kekerasan yang mendasarkan diri pada hadis itu, pada riwayat itu. Bahwa kalau seseorang menjadi pengantin misalnya dalam tanda petik, ketika ia meninggal dunia dalam menjalankan aksi, ia akan diganjar dengan 72 bidadari. Jadi dari kesalahan kata itu akan membentuk unsur-unsur budaya. Semua pada akhirnya pemisahan laki-laki dan perempuan. Saya bisa menyebutkan beberapa contoh kata yang kemudian mengubah budaya. Dan Al-Quran banyak. Wah, kalau bicara Al-Quran, banyak sekali terjemahan itu yang sesungguhnya tidak pas. Kalian berada di pusat bahasa. Insya Allah mohon doa. Tahun ini mungkin terbit buku saya. Tadi saya ada good news dan bad news kan. Nah, bad newsnya adalah there is no good news. Ya, jadi aja berhenti. Padahal kalian harus tanya, lalu bad newsnya apa? Bad newsnya saya akan jawab, that is not true. Ya, saya ulang ya. I have bad news and good news. Which one? Bad news. Bad newsnya apa? There is no good news. Kalau begitu good newsnya apa? That is not true. There is good news. Jadi ada good news atau tidak? Wah, jadi bingung ya. Nah, saya bawa beberapa buku ya buat hadiah, kuis berhadiah. Ya. Oh, kan tadi katanya banyak hadiah, ya banyak hadiah. Jadi setelah Bidadari Surgawi, sebetulnya itu CV yang agak lama sebelum pandemi. Ini saya menulis beberapa buku berikutnya, ada Syarah Arba'in Imam Nawawi, lalu ada More, Dearer, and Much Love in English. Oh, terima kasih. Tuh, ketahuilah bahwa Pak dosennya aja belum punya ini. Ya. Nah, hampir habis juga waktu pada belum masuk materi. Dari mana tadi? Good news, bad news. Betul? Ya, contoh-contoh kata bahasa yang mengubah dalam Al-Quran itu banyak. Nah, kalian di pusat bahasa, saya sedang menulis buku, insya Allah terbit akhir tahun ini. Judulnya Daqaiqul Quran. Ya, itu studi kami selama bertahun-tahun bahwa di antara mukjizat Al-Quran itu adalah pilihan bahasanya. Mengapa Allah Ta'ala memilih kata ini dan tidak kata yang lain? Contoh, bahasa Indonesia punya keunikan yang tidak dimiliki bahasa Inggris, demikian pula sebaliknya. Dan itu akan membentuk budaya. Contoh. Dan boleh dapat hadiah. Bahasa Indonesia. Karena tadi disampaikan saya dulu editor. Jadi ya, contoh. Kalau saya sampaikan, kilometer 90-an Cipularang, rawan kecelakaan. Tol Cipularang, rawan kecelakaan. Itu artinya sedikit atau banyak kecelakaan? Banyak. Makasih. Daerah terdampak musibah, daerah terdampak gempa, rawan air bersih. Sedikit atau banyak? Saya ulangi. Kilometer 90-an Cipularang rawan kecelakaan. Banyak atau sedikit kecelakaan? Daerah kena musibah, rawan air bersih. Banyak atau sedikit? Ya? Banyak? Sedikit. Beritahu saya kalau saya ini orang asing belajar bahasa Indonesia, kapan rawan banyak, kapan rawan sedikit? Tergantung situasi. Baik, daerah tempat tinggal saudara rawan bujangan.
Banyak atau sedikit? Ya? Loh. Ya? Gimana? Rawan janda. Banyak atau sedikit? Dari mana? Konteks kalau yang negatif banyak, misalnya kecelakaan, rawan begal, rawan copet, berarti banyak. Kalau misalnya positif, berarti sedikit. Air bersih bagus, tidak ada. Nah, kalian menyebutkan rawan janda berarti banyak, ya janda negatif dong. Nah, itu sudah stereotyping, ya. Sudah stereotyping. Sebetulnya ini materi bahasa budaya dan peradaban, itu bisa 1 semester. 1 semester. Tapi penggunaan bahasa, misalnya bahasa itu ditentukan oleh para ahli atau oleh masyarakat. Yang benar mempesona atau memesona? Memesona. Karena P melebur. Kalau ikut para ahli. Makanya bahasa ikut ahli atau masyarakat. Nah, itu jadi berubah lagi. Tadi ikut ahli, sekarang masyarakat. Bahasa Indonesia dengan bahasa Melayu, Malaysia, lama-lama begini arahnya itu. Karena bahasa Indonesia itu produktif mencipta kata. Orang Indonesia itu luar biasa. Kalian tahu apa artinya galau? Galau apa? Bingung, sedih, galau, gelisah, antara lanjut atau udahan. Loh, serius. Ya, kalian sebut sedih, galau. Itu penciptaan baru masyarakat. Orang Melayu, maksudnya Malaysia, tidak punya galau. Nah, jadi bahasa itu berkembang. Dan kemudian dia membentuk. Pada akhirnya membentuk budaya. Budaya pada akhirnya akan menciptakan peradaban. Kata Samuel P. Huntington, nah sekarang baru masuk ke yang serius. Padahal tadi katanya mau kuis dulu ya. Cuma tadi rawan banyak yang jawab juga. Begini, bahasa Sunda punya keunikan yang tidak dimiliki oleh bahasa Inggris. Bahasa Inggris, misalnya hanya punya 1 kata untuk barang yang sama. What is that? Rice. What do you eat? Rice. Mereka tidak punya kata yang lain. Orang Indonesia, apa itu? Beras. Apa yang kau makan? Nasi. 2 kata yang berbeda. Dan menunjukkan hakikat yang berbeda. Tapi Inggris tidak punya itu. Apalagi kalau saya sebutkan orang Indonesia itu punya padi, gabah, beras, nasi, bubur, ketupat, lontong, dan lain sebagainya. Tergantung dimasaknya, namanya bisa berbeda. Orang Sunda punya begitu banyak. Nah, ini menunjukkan budaya. Orang Sunda punya begitu banyak kata untuk makan. Orang Inggris tidak. Makan ya eat. Orang Sunda tuang, nedak, dahar, nyatu. Dolodok. Menunjukkan perbedaan perlakuan, perbedaan tingkatan. Untuk meninggal dunia juga banyak. Banyak sekali. Ya, beberapa di antaranya tidak ingin saya sebutkan. Nah, menunjukkan tingkat pemahaman. Beliau akan bercerita, atau mudah-mudahan bercerita, bagaimana, karena di antara keahlian beliau itu filologi, ya, meneliti manuskrip-manuskrip kuno. Katanya di antara teman-teman filologi ini termasuk jurusan yang sulit lulus. ini aja intermezzo ya. Ada yang mengatakan Belanda menjajah kita itu atau Eropa menjajah kita karena rempah. Sebetulnya ada hal yang lain lagi. Karena peradaban kita itu sudah tinggi. Kalian boleh googling, ada surat-surat Raja Nusantara yang disebut dengan golden letters. Dan itu menunjukkan sebetulnya tingkat kebudayaan, tingkat peradaban yang sudah tinggi. Punya undak-unduk bahasa ya. Ada untuk yang tua, ada untuk yang sepantaran, ada untuk yang di bawah. Itu kekhasan, tidak dimiliki. Bahasa Inggris saya kira tidak ada. Termasuk juga bahasa Arab, saya belum tahu, mungkin beliau bisa koreksi. Bahasa Arab sama, tidak ada untuk atas atau sesama. Amiyah mungkin ada, ya amiyah mungkin ada. Nah, kata Samuel P. Huntington,
Ini buku lama, tapi kita melihat perwujudannya sekarang. Beliau menulis The Clash of Civilization, benturan peradaban. Dahulu konflik itu karena konflik misalnya kepemilikan sumber daya alam. Konflik itu konflik militer, konflik antar negara, benturan itu antar suku misalnya. Sekarang tidak. Dan kita melihat itu. Beliau menulis 90-an, 96 saya kira. The Clash of Civilization. Benturan itu sekarang adalah benturan peradaban yang diwakili oleh satu, peradaban barat. Dua, peradaban Islam. Jadi benturan itu antara barat dan Islam. Tidak lagi antara misalnya kalau dulu Amerika Soviet gitu. Atau misalnya Persia Romawi. Nah, ini benturannya benturan peradaban. Jadi barat dengan Islam atau barat dengan Simic, dengan tradisi-tradisi Tiongkok, Cina, barat dengan Ortodoks, Rusia, Eastern Europe, Eropa Timur, dan sebagainya. Itu narasi yang dimainkan. Ujung-ujungnya nanti akan kembali kepada kepentingan global, budaya dan peradaban itu misalnya. Ada kepentingan tersembunyi ekonomi di situ. Supaya pangsa pasar, contoh saja, pangsa pasar Hollywood dalam teori globalisasi itu ada 3F. 3F. Yang jawab boleh dapat ambil satu buku. Dalam teori globalisasi ada 3F yang mendunia, ada 3F yang mengglobal. Kira-kira F apa saja? Ada F apa saja? Yang jawab boleh ambil satu. Yuk. 3F yang mengglobal. Ya, pertama silakan langsung. Satu aja. Makasih. Fashion, tepuk tangan dulu. Fashion. Ya, fashion. Baju jadi mengglobal, ya. Cuma ada dua judul. Jadi pakaian itu akhirnya mengglobal. Pakaian barat jadi pakaian ke seluruh dunia. Sehingga pangsa pasar barat ya lebih banyak. Bukan hanya negara-negaranya saja. Kita semua. Pangsa pasar. Ini semua. Bukan hanya dari barat. Demikian pula mungkin baju-baju Arab. Suatu saat kawan guru kita, Prof. Edi, Dr. Azumardi Azra, itu sholat di Mesir itu beliau sholat, beliau pakai sarung. Kata orang Mesir, ini kata Prof. Edi, kata orang Mesir, akhi, kain yang kau pakai itu kalau di negeri kami di Mesir maksudnya itu dipakai oleh perempuan. Sarung itu pakaian perempuan katanya. Kata Prof. Edi, kebetulan orang Mesirnya pakai gamis, dipegang gamisnya. Akhi, kalau di negeri kami yang kau pakai ini pakaian perempuan juga. Itu kata Prof. Edi, gitu ya. Jadi gamis itu dianggap disamakan dengan daster sama Prof. Edi, gitu. Udah pakai perempuan. Nah, fashion, betul, dia mengglobal. Berikutnya, F berikutnya, siapa yang harus? Beliau jurinya. Saya tidak tahu harus memilih dari yang banyak. Siapa Pak? Ya, yang belakang, ya. Apa? Beliau jurinya, saya selamat. Beliau yang milih. Siapa? Oh ya, apa jawabannya? Food, ya. Tepuk tangan, ya. Makanan. Jadi makanan barat sekarang mungkin anak-anak kita lebih kenal makanan burger kah? Apalagi hotdog kah? Sama juga kalau dari Arab misalnya shawarma, kebab, apalagi tidak ada batasan. F yang terakhir. Siapa Pak? Ya, F yang terakhir. Waduh, financial. Tidak apa-apa dapat. Karena yang jawab dapat, bukan yang jawabannya benar dapat. Itu tetap dapat. Ya. Tetap dapat. Ya. F yang ketiga itu adalah ya belum ditunjuk. Ya benar, fun. Misalnya mungkin di akun-akun HP kalian sudah ada Netflix, mungkin sudah ada apa lagi? Apa? Disney, Facebook. Siapa yang dapat duit? Mereka yang dapat duit, ya. Pangsa pasarnya jadi luas. Nah, nanti mohon maaf kalau pembicaraan saya tidak terstruktur. Kalian boleh baca nanti ada artikel yang sebagian sudah dituliskan.
ujung-ujungnya yang jadi perhatian kita sekarang, dunia kita sekarang ini, anak-anak muda sekarang ini dihadapkan pada tantangan global, segala sesuatu yang serba instan. Ya. Segala sesuatu yang serba instan, menghilangkan, sampai Dr. Renat Kasali pernah cerita membahas tentang hilangnya kepakaran. Ini keperhatian seluruh dunia. Anak-anak itu, ya kita semua lihatnya TikTok, short, 1 menit, 1 menitan. Ya. Dan ada istilah echo chamber. Bahkan echo chamber itu tergantung algoritma. Bagaimana kalau kita suka ini, nanti yang muncul itu terus. Ya. Kita searching di Google ini, nanti iklannya yang muncul itu juga. Kita sudah diarahkan. Satu saat waktu saya belajar di Suriah, seorang kawan bertanya bahwa menurut dia Dajjal yang dimaksud di one eye Dajjal satu mata itu adalah layar HP kita. Ya. Karena kita hanya diarahkan oleh kepentingan yang supply, terutama ya algoritmanya diarahkan. Gitu. Kalian mahasiswa mesti awas, arif, bijak dalam tanbih yang tadi disampaikan. Jadi tetap untuk selalu punya daya kritis ya menghadapi tantangan global ini. Perbenturannya. Sekarang ini saya tadi ke beliau sampaikan, kami di Bandung mensurvei anak-anak milenial. Tantangan dakwah sekarang. Bagaimana mereka punya banyak pertanyaan tentang ateisme, agnostisisme. Ya kita berbuat baik saja, agama boleh apa saja, artinya awalnya mulainya dari situ, menggoyahkan keislamannya, menggoyahkan keimanannya. Yang penting kau baik, tidak menyakiti orang lain, urus-urusan diri sendiri, gitu. Toh kita lihat orang beragama juga ternyata perilakunya begitu, disalahkan agamanya. Tantangan ke depan. Mereka itu secara kepentingan ini peradaban yang berbenturan dengan peradaban Islam, mulai dengan mempertanyakan, memberikan ruang. Masuk misalnya dengan budaya pop, sesuatu menjadi sangat permisif. Siapa yang suka nonton drama Korea? Ya nggak apa-apa nonton. Tapi nanti ada budaya-budaya yang secara permisif tiba-tiba pelan-pelan masuk ke situ. Ya, misalnya masalah yang ada di survei milenial ini tentang LGBTQ gitu. Pelan-pelan masuk. Dia mulai dari bahasa, mulai dari istilah-istilah yang serba instan dan lain sebagainya. Concern saya yang terbesar juga adalah begini ini, menghilangkan bahasa lisan tatap muka. Sehingga membentuk budaya, kita ini komunikasinya komunikasi mesin. Maksudnya ya, mungkin kita kasih emoji tertawa, tapi mulut itu baut sebetulnya. Cuma emojinya tertawa terbahak-bahak. Jadi dia tidak melibatkan. Kita baut, tapi kita kirim emoji ketawa. Atau sebaliknya, Assalamualaikum yang adalah doa, cuma diganti saja dengan 1 huruf. P, kirim. Gitu. Ada yang suka begitu, ya, kasih P, kirim. Saya sampai sekarang tidak mengerti P itu apa. Apa? Oh, ping. Terima kasih. Al-Latifah Mubarakiyah. Baru paham saya. Ping era BlackBerry. Oh gitu. Baru paham saya. Ping. Begitu. Atau misalnya tiba-tiba ada PAP. Apa PAP? Iya tahu, Pak. Apa maksudnya? Waduh. Post a picture katanya. Waduh. Tuh. Supaya dosen-dosennya tahu. Kayak begitu. Berhati-hati dengan bahasa seperti bahasa-bahasa media sosial. Saya dengan sepenuh permohonan maaf dan saya ingin mengakhiri, minta maaf sama ayah saya, Allah yarham. Satu saat beliau meminta saya sesuatu, saya jawab siap. Tapi mungkin jempol saya yang terlalu besar, huruf P itu yang kepencet huruf L. Jadi alih-alih saya sami'na wa ata'na, siap. Yang tertulis sial. Ya, yang tertulis sial. Wah, buru-buru saya hapus, mohon maaf. Nah, itu karena kekurang hati-hatian, karena keinginan yang instan. Sekarang yang sedang menghadapi kita ini adalah generasi serba instan, generasi ingin cepat, tidak ingin terlalu berpikir lebih dalam, lebih jauh dan sebagainya. Itu bisa menjadi masalah dalam benturan peradaban, khususnya antara Barat, kepentingan Barat, atau antara non-Islam, atau musuh Islam, bukan non-Islamnya, musuh Islam dan Islam.
Saya kira itu saja sebagai pengantarnya, mohon dimaafkan kalau lebih. Masih ada berapa bukunya? Ya, buat yang tanya aja nanti. Ini ya, oleh Pak. Terima kasih, mohon maaf, walafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Engkaulah teladan bagi umatmu. Sholawat kami aturkan untukmu, ya Nabi. Ya Nabi, salam, salam alaika. Ya Rasul, salam, salam alaika. Sholawatullah alaika. Sholawatullah alaika. Akhlakmu menggetarkan dunia. Kau cintai orang yang membencimu. Denganmu budak jadi merdeka. Penduduk langit pun mencintaimu. Ya Nabi, salam, salam alaika. Ya Rasul, salam, salam alaika. Sholawatullah alaika. Sholawatullah alaika. Tak ada hinaan keluar dari mulutmu. Tak ada sangka buruk dari pikirmu. Ya Nabi, ya Nabi, salam, salam alaika. Ya Rasul, salam, salam alaika. Sholawatullah alaika. Sholawatullah alaika. Allahumma salli ala